Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Barwati, NIM 2207016044 dari kelas Psikologi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai mitos dan stereotip pada dewasa akhir dan juga mengenai plastisitas otak pada dewasa akhir. Menurut Harlock tahun 1980, individu pada fase dewasa akhir ini memiliki beberapa ciri khas tertentu, baik dari segi fisik maupun dari segi psikisnya. Meskipun pada fase dewasa akhir ini dianggap sebagai puncak kehidupan, namun pada fase dewasa akhir ini individu mengalami penurunan, baik itu pada fisiknya maupun pada kondisi mental atau psikisnya. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana persepsi individu terhadap nilai yang mereka dapatkan melalui hubungan sosial, melalui interaksi yang dilakukan oleh individu, baik itu melalui pendidikan maupun melalui pengalaman. Tentunya individu akan dapat belajar dari individu lain atau dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam teori pertukaran sosial terdapat beberapa konsep penting yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah keuntungan dan biaya. Keuntungan dan biaya ini berkaitan dengan kemampuan orang dewasa untuk melakukan kalkulasi mengenai manfaat yang akan didapatkan dan juga biaya yang akan dikeluarkan dari suatu hubungan. Apabila dalam suatu hubungan ini individu memperoleh manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka hubungan tersebut akan cenderung berlanjut lebih lama. Kemudian yang selanjutnya adalah norma pertukaran. Norma pertukaran ini menjelaskan adanya stereotip bahwa terdapat norma sosial yang mendorong individu untuk merespon dengan respon yang positif terhadap perbuatan atau perilaku positif yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang berada pada tahap dewasa akhir atau lansia dianggap kurang mampu untuk menanggapi atau merespon hal-hal atau situasi yang terjadi di lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketergantungan. Ketergantungan ini merupakan konsep yang merujuk pada kemampuan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Stereotip yang beredar di lingkungan masyarakat ini menganggap bahwa ketika orang sudah menginjak usia dewasa, maka dia dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan alternatif. Perbandingan alternatif ini berkaitan dengan keputusan individu dalam menjalankan suatu hubungan dengan orang lain yang dilihat atau dipertimbangkan dengan rasio keuntungan dan rasio pengorbanan. Apabila keuntungan yang didapatkan itu lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, maka hubungan tersebut akan cenderung lanjut atau berjalan lebih lama. Sebaliknya, apabila keuntungan yang diperoleh lebih sedikit sedangkan pengorbanan yang dikeluarkan itu lebih besar, maka hubungan tersebut akan cenderung berakhir. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan pertukaran. Nah, keseimbangan pertukaran ini merupakan konsep yang merujuk pada stereotip yang memperlihatkan bahwa suatu hubungan itu akan berjalan dengan lancar dan lama apabila di dalam interaksi tersebut terdapat hubungan yang seimbang antara satu sama lain. Kemudian, teori yang selanjutnya adalah teori degradasi kondisi fisik. Nah, dalam teori ini terdapat beberapa mitos dan stereotip yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah kesehatan dan keterbatasan fisik. Banyak sekali stereotip dan juga mitos yang beredar bahwasanya ketika seseorang ini menginjakkan usia tua atau lansia, maka dianggap memiliki keterbatasan fisik dan juga kesehatan yang lemah. Padahal di beberapa orang dewasa akhir atau beberapa lansia ini terdapat lansia yang masih memiliki kondisi fisik yang baik, masih memiliki kesehatan yang baik, dan juga masih dapat beraktivitas dengan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kognisi dan daya ingat. Mitos dan stereotip yang berkembang di lingkungan masyarakat ini menganggap bahwa ketika individu telah memasuki fase dewasa akhir atau lansia, maka akan mengalami penurunan dalam daya pikir dan juga daya ingat. Padahal tidak semua lansia seperti itu. Terdapat lansia yang ketika sudah menginjakan usia lanjut itu masih memiliki daya pikir yang kuat dan juga daya ingat yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian seseorang. Mitos dan stereotip yang berkembang di lingkungan masyarakat ini mengatakan bahwa ketika seseorang sudah berada di fase dewasa akhir, sudah menginjakan usia lanjut, itu tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Artinya, orang-orang dewasa akhir atau lansia ini memerlukan bantuan atau bergantung kepada orang lain. Padahal di luar sana banyak sekali lansia yang walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan masih bisa bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sosial dan kegiatan. Terdapat stereotip yang mengatakan bahwa ketika seseorang ini sudah berada dalam fase dewasa akhir atau lansia, itu lebih suka menghabiskan waktunya itu dengan kesendirian atau berdiam diri di rumah. Padahal dapat kita lihat bahwasanya terdapat banyak lansia yang walaupun sudah lanjut usia tapi masih aktif dalam komunitas, organisasi, bahkan masih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat.
Kemudian teori yang ketiga adalah teori identitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa identitas sosial dapat memberikan kontribusi terhadap konflik antar kelompok serta bagaimana persepsi diri dan kelompok dapat dibentuk oleh faktor-faktor sosial. Intinya dalam teori identitas sosial ini berfokus pada bagaimana individu membentuk identitasnya melalui hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Menurut ahli pada teori ini, individu dalam tahap dewasa itu sudah memiliki identitas sosial dan juga keyakinan yang mapan. Namun, kemudian kemapanan atau identitas sosial tersebut ini akan mulai berkurang dan juga menurun hingga mengalami kemerosotan di saat memasuki usia dewasa akhir atau memasuki usia lanjut. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori mental health. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara persepsi pada diri lansia terhadap kondisi fisik dan juga kondisi mental pada lansia tersebut. Apabila lansia memiliki persepsi positif tentang dirinya dan tentang penuaan, maka lansia tersebut akan memiliki kondisi fisik dan juga kondisi mental yang baik. Sebaliknya, apabila lansia tersebut memiliki pemikiran yang negatif dan juga persepsi negatif tentang dirinya, kemudian merasakan kecemasan, ketakutan, dan memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh juga terhadap kondisi fisik yang akan menurun, mudah terserang penyakit, kemudian kondisi mental juga akan menjadi kurang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah teori mitos dan stereotip negatif mempengaruhi kinerja ingatan lansia menjadi buruk. Teori ini menjelaskan bahwa adanya ancaman stereotip dapat mempengaruhi kinerja ingatan pada orang dewasa akhir atau pada lansia. Ketika orang dewasa akhir atau lanjut usia ditempatkan dalam situasi yang menciptakan perasaan mengancam atau ancaman stereotip tentang penuaan, misalnya jika diberitahu bahwa akan diteliti berkaitan dengan daya ingatnya atau dengan memorinya, maka kinerja ingatan mereka akan cenderung menurun. Mereka akan merasa diancam oleh stereotip tersebut yang mengatakan bahwa lansia ini memiliki daya ingat yang kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah teori stereotip berdampak terhadap kualitas hidup manusia, khususnya di sini pada lansia. Berbagai mitos dan juga stereotip yang berkembang di masyarakat, baik itu stereotip negatif maupun stereotip positif, ini tentunya akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap kondisi fisik dan juga kondisi mental dari lansia atau orang dewasa lanjut. Dengan demikian, maka masyarakat perlu untuk menjalin kerjasama dalam mengembangkan mitos-mitos dan juga stereotip yang beredar tersebut, di mana perlu adanya pengembangan mengenai stereotip dan juga mitos yang beredar ini menjadi lebih berkualitas dan juga lebih baik dan juga ramah terhadap orang dewasa lanjut atau lansia. Masyarakat juga perlu untuk melibatkan orang dewasa akhir atau lansia dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, dan juga tentunya dapat memperhatikan bagaimana kondisi fisik dan juga kondisi mental dari orang dewasa lanjut tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plastisitas otak pada dewasa akhir. Menurut Anurogot tahun 2023, plastisitas otak merupakan kemampuan otak untuk mengubah struktur dan juga fungsinya sepanjang hidup sebagai respon terhadap pengalaman dan juga pembelajaran. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai plastisitas otak, dapat dilihat bahwasanya plastisitas otak ini menunjukkan bahwa otak manusia itu tidaklah statis, akan tetapi dinamis dan mampu berubah. Menurut Falevi dan kawan-kawan tahun 2023, terdapat dua jenis plastisitas. Yang pertama adalah plastisitas struktural. Plastisitas struktural ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik dalam bentuk otak, melainkan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam memproses informasi dan memahami dunia sekitar. Otak akan mengalami perubahan fisik pada struktur otak yang merupakan respon dari stimulus atau dari pengalaman yang dialami oleh individu. Plastisitas struktural dalam konteks gerontologi ini menjadi sangat relevan. Seiring dengan bertambahnya usia pada individu, maka akan terjadi banyak perubahan pada area otak manusia, baik dari segi fungsi maupun dari segi struktur. Semakin bertambahnya usia, beberapa bagian atau area otak mungkin mengalami pengecilan, sirkulasi darah dapat berkurang, atau terjadinya penurunan pada jumlah sinapsis. Namun, walaupun terjadi penurunan tersebut, otak akan tetap dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan juga belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah plastisitas fungsional. Plastisitas fungsional ini berkaitan dengan kemampuan otak untuk menghadapi kerusakan. Ketika terdapat suatu bagian atau area otak yang mengalami kerusakan akibat cedera atau gangguan neurologis dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka bagian atau area otak yang lain dengan cepat akan menyesuaikan diri untuk mengambil alih peran dari area yang rusak tersebut. Contohnya, apabila seseorang mengalami kecelakaan, kemudian terdapat bagian atau area otak yang berhubungan dengan penglihatan kemudian mengalami kerusakan, maka bagian otak yang lain yang berhubungan dengan fungsi visual akan membantu dan mengambil alih bagian otak yang rusak tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan plastisitas otak pada dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama adalah tantangan pada dewasa akhir, meliputi atrofi kortikal, yaitu penurunan konteks serebral atau lapisan luar otak yang terlibat dalam fungsi kognitif dalam tingkatan yang tinggi, yaitu untuk berpikir dan memori. Jadi, orang dengan dewasa akhir atau lanjut usia itu mengalami penurunan dalam kognitif atau fungsi kognitifnya berupa berpikir dan juga mengenai memori. Kemudian selanjutnya adalah penurunan kemampuan otak untuk memproduksi neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang digunakan oleh neuron untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan kapasitas memori kerja, yaitu memori yang digunakan oleh manusia untuk menyimpan informasi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah harapan pada orang dewasa akhir atau lanjut usia. Meskipun terdapat berbagai macam tantangan mengenai penuaan pada dewasa akhir atau pada lanjut usia, namun terdapat potensi plastisitas otak yang tidak sepenuhnya lenyap. Otak pada orang dewasa akhir yang mengalami penurunan kecepatan akan mampu untuk membentuk koneksi sinaptik baru. Proses tersebut dikenal dengan neuroplastisitas yang memungkinkan orang dewasa akhir untuk tetap dapat mempelajari keterampilan baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Selain itu, terdapat juga konsep preservasi kognitif yang menjelaskan bagaimana aktivitas mental yang terjadi sepanjang hidup dapat melindungi otak dari penurunan. Kemudian yang ketiga yaitu peluang untuk mendukung plastisitas. Yang pertama adalah dengan terapi musik. Dalam beberapa penelitian, terapi musik ini disebutkan telah terbukti dalam meningkatkan fungsi kognitif dan memori pada lansia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada saat lansia mendengarkan musik dengan seksama, maka otak lansia akan menjadi lebih tenang dan terasa nyaman. Hal tersebut dikarenakan lansia dapat mengeluarkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini yang mengeluarkan rasa senang dan juga kegembiraan pada diri lansia, sehingga dengan adanya hormon ini di dalam tubuh lansia, maka akan membuat lansia menjadi tenang, nyaman, dan juga dapat membantu lansia untuk mengenang masa-masa bahagianya sewaktu masih muda. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan fisik reguler. Latihan fisik yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan senam aerobik. Senam aerobik ini dapat mendukung kesehatan otak karena dapat meningkatkan aliran darah serta meningkatkan reproduksi pertumbuhan pada otak. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi sosial yang rutin. Interaksi sosial yang rutin dan vital yang dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, aktivitas komunitas, klub maupun kelompok-kelompok tertentu itu dapat membantu otak tetap aktif dan juga dapat tetap terstimulasi dengan adanya kegiatan-kegiatan di dalam komunitas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plastisitas otak dalam konteks penyakit neurodegeneratif. Menurut CTP tahun 2014, neurodegeneratif adalah suatu kondisi patologis pada sel saraf di mana sel saraf tersebut mengalami kehilangan struktur atau fungsi sebenarnya secara progresif. Terdapat beberapa penyakit neurodegeneratif yang dapat terjadi pada orang dewasa akhir atau lanjut usia, seperti Alzheimer dan Parkinson. Alzheimer sendiri merupakan penyakit neurodegeneratif di mana area otak yang disebut dengan hipokampus yang berfungsi sebagai pusat untuk pembelajaran dan memori ini mengalami kerusakan yang parah. Kemudian Parkinson merupakan penyakit yang berfokus pada gangguan motorik yang terjadi akibat kematian fungsi pada substansia nigra atau bagian otak yang berperan dalam koordinasi gerakan. Selanjutnya terdapat terapi dan intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan plastisitas otak di usia lanjut menurut Anurogo dan kawan-kawan tahun 2023. Yang pertama adalah rehabilitasi kognitif dan fisik. Rehabilitasi kognitif ini merupakan pendekatan terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan fungsi memori, atensi atau perhatian, dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Pendekatan ini menekankan prinsip bahwa otak dapat dilatih ulang untuk meningkatkan kembali kemampuan-kemampuan yang telah hilang. Kemudian, rehabilitasi fisik ini merupakan pendekatan terstruktur yang berfokus pada tubuh yang memiliki dampak pada otak. Aktivitas fisik dapat merangsang produksi neutrofil atau protein yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan sel saraf. Hal tersebut tentunya dapat mendukung regenerasi dan juga pertumbuhan sel-sel saraf baru. Kemudian yang selanjutnya adalah intervensi farmakologi. Untuk mendukung plastisitas otak, sejumlah obat telah dikembangkan dan diteliti. Beberapa obat seperti nootropik diklaim dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dalam memodulasi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang bertindak sebagai perantara sinyal di otak. Namun penggunaan obat ini merupakan hal yang cukup sensitif, artinya dalam penggunaannya perlu dilakukan konsultasi dengan sang ahli seperti dokter dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah praktik spiritual. Praktik-praktik seperti meditasi, sholat, berdoa, berpuasa, dan juga latihan mindfulness ini terbukti memiliki dampak positif pada otak. Terdapat beberapa penelitian modern yang menunjukkan bahwa meditasi dan mindfulness dapat meningkatkan ketahanan
individu, khususnya lansia, terhadap stres, meningkatkan perhatian, dan mendukung pertumbuhan materi abu-abu di otak yang terkait dengan memori, pembelajaran, dan juga emosi. Kemudian yang terakhir adalah nutrisi dan diet. Nutrisi memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan dan juga fungsi optimal otak. Kemudian diet yang kaya akan asam lemak omega 3, antioksidan, serta hidrasi yang baik dapat mendukung plastisitas otak untuk beradaptasi dan berubah sepanjang hidup seseorang. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan pola makan dan juga gaya hidup yang sehat guna mendukung kesehatan otak secara keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.